Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Warisbi present ya, eh, berkunjung ke rumahnya atau ke dalamnya Empu Fanani. Ya, dia punya kemampuan terkait dengan masalah kepurbakalaan, utamanya masalah keris. Nah, ini rumahnya beliaunya ya. Ukuran-ukuran normal. Jadi ini banyak ya peninggalan purbakala ya, mulai dari macam-macam piring-piring itu ya. Di sini juga ada macam-macam uang ya, uang zaman dulu ya. Nah, ini kita lihat di sini ada ini ada berbagai keris ya yang ada. Nah, di sini ada juga gantungan baju ya, gantungan baju tempo dulu tuh seperti gini ya, keren-keren gini. Ini kebetulan beliaunya ada tamu ini kayaknya dari Pasuruan. Nah, di sini banyak bebatuan juga ya. Juga napa niku? Saeng ini penemuan. Assalamualaikum Mbak Fanani. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini mohon berkenan ini ya, saya ngevlog di tempat jenengan ini ya, pingin tahulah tentang berbagai peninggalan barang-barang purbakala yang ada di sini ya. Dan jenengan kayaknya punya kemampuan bidang yang dulu dibilangin sama Empu Gandring, gawe keris. Iya, terima kasih. Ya sebetulnya ini situasinya belum disiapkan, tapi paling tidak saya juga mengucapkan terima kasih Pak Hari mampir ke tempat saya. Yang jelas ya memang ini bagian dari ya koleksi, bagian dari dunia perdagangan saya, itu diantaranya. Kalau untuk keris dan pusaka memang kami sudah beberapa puluh tahun yang lalu itu belajar sekaligus melaksanakan kegiatan perdagangan. Oh, perdagangan kayak gitu. Iya. Jadi empu zaman dulu kan juga begitu. Tapi memang bukan seperti ini ya. Jadi empu spesialisnya membuat keris pusaka. Iya. Geman, tayuan dan seterusnya. Nah, ini mungkin masyarakat perlu dikasih bocoran sedikit aja ya terkait dengan pembuatan keris itu, apakah sama seperti kayak pandai-pandai sekarang bikin gaman-gaman gitu? Ya sebetulnya hampir sama. Yang paling beda itu pertama bahwa keris ini ada hubungannya dengan seni yang berbagai macam bahan lah. Maksudnya ada unsur logam, ada unsur kayu, ada unsur permata, ada unsur teknik-teknik ukir, dan masih simbol-simbol gitu. Banyak lagi ya. Iya, kalau landepan istilahnya itu kan membuat peralatan. Ya keris juga bagian dari peralatan. Tapi lebih spesifik kalau landepan itu alat untuk misalkan Macam pisau lah cocok kayak. tanam, Oh iya, alat iya. untuk kegiatan-kegiatan petani, rumah tangga itu ya, untuk motong atau untuk membentuk apa gitu. Tapi kalau keris, apalagi keris pusaka ini rangkaiannya itu banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Ya mungkin saya bisa dikasih contoh ini ya. Mohon maaf ini Mas ya, saya mengganggu sebentar ya. Saya ingin ini macam-macam keris yang mungkin jenengan bisa tunjukkan kepada ini kepada para netizen ya. Mungkin macam-macam keris, misalkan keris yang dari Jawa, mungkin dari mana, sekilas saja. Bisa nggak kira-kira? Iya, sekilas.
Ya. Sekilas ya pinjam aja. Ya, kalau keris pusaka itu setahu saya di setiap daerah itu memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan sendiri. Kalau kita misalkan ke Aceh, yang khas di Aceh itu apa? Kita ke Sumatera, mungkin Jambinya atau Palembangnya. Kalau Mando itu dari mana? Kalimantan. Kalimantan ya. Ya. Jadi itu khasnya Kalimantan. Kemudian kita ke Jawa Barat, kita ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, Madura, Bali, Lombok dan seterusnya. Itu masing-masing daerah punya khas tersendiri. Baik dari misalkan warangkanya atau besinya atau ornamennya. Jadi istilah tangguh atau estimasi dikerjakan di mana, dibuat di mana itu kadang-kadang bisa dilihat dari rician dan ornamen yang ada pada pusaka tersebut. Oh itu ya. Terus ini, apa terkait dengan keris ini ya? Apakah keris ini hampir di semua daerah itu apa ada? Atau misalkan kalau saya melihat kalau Mando itu kan kayaknya apa itu khasnya dari apa daerah mana ya? Katakan kayak misalkan celurit itu punya wong Duro ya. Kalau keris tadi yang jenengan ceritakan tadi kayaknya di berbagai daerah kayaknya ada, cuman di situ ada karakter-karakter misalkan dari Kediri, mungkin Tulungagung, Trenggalek, mungkin Jogja, mungkin mana atau mungkin begitu. Iya betul. Jadi saya kira di semua daerah itu ada, apalagi yang dulunya itu ada pernah dijadikan pusat pemerintahan, ada kerajaan. Itu tentu punya khas-khas, apalagi yang sampai hari ini masih ada keratonnya, masih ada rajanya. Itu khas dari sebuah pusaka itu masih dipertahankan. Apa khas itu salah satu khasnya itu mungkin kayaknya keris itu apakah kayak menjadi ciri khasnya misalkan apa para pejabat-pejabat dulu istilahnya kayak apa, kerajaan dulu apakah selalu keris bukan misalkan tumbak atau mungkin kul buntet atau apa kayak gitu. Ya kalau pembahasannya keris pusaka tentu yang beliau agem beliau bawa itu ya keris. Kemudian ya, yang namanya tosan aji yang tadi disebutkan mulai dari ada Semar misalkan, kemudian ada pusaka-pusaka patrem, kemudian ada tombak, ada wedung, kemudian ada pedang pusaka, pedang berpamor. Itu adalah bagian dari perlengkapan yang berhubungan dengan, kadang berhubungan dengan busana, kadang berhubungan dengan tingkat derajat seseorang. Waduh, gini Pak, jenengan ini kayaknya punya kemampuan yang luar biasa ya. Jadi terkait dengan budaya ini luar biasa kayaknya kemampuannya. Kalaupun saya hanya sekilas ya mengorek yang dari pertanyaan saya. Terus gini, Mbak, yang saya mohonkan petunjuk, Mbak. Ya. Saya ingin di Singosari ini ya terkait dengan channel saya ini ya, Waris Be Present ini, saya ingin setiap minggu minimal ada bahasan ya tentang budaya. Dan kita usahakan nanti misalkan minggu pertama, minggu kedua ini kalau misalkan minggu pertama ini kita berbahas yang sifatnya itu terkait dengan pemahaman atau tentang sejarah atau budaya ya, jadi sifatnya dialektika ya, semacam dialog. Nah terus minggu berikutnya harapan saya nanti ada tampilan-tampilan budayanya ya, kayak misalkan di Jawa ini kan banyak kesenian kayak misalkan tari Roro Jonggrang atau tari apa segala macam. Nah saya berharap nanti dari teman-teman budaya tadi, ayo Singosari ini bangkit ke permukaan ya. Singosari untuk Indonesia, Singosari untuk dunia. Kira-kira ya Bob. Nun sewu, saya tuh ngomongnya begede kayak gini. Ya memang yang namanya budaya, kearifan lokal itu sebetulnya sudah diprogram
sudah dihidupkan. Adapun apa itu titik-titik atau kegiatan-kegiatan yang ada itu bukan berarti mati, bukan. Tapi kalau ada keniatan untuk lebih hidup lagi, Nah, harapannya gitu. saya sangat mendukung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena yang namanya budaya, terutama budaya adiluhung ya, itu menjadi salah satu identitas, Ya. menjadi salah satu tolak ukur juga apa? Ya lebih ke karakter bangsa lah. Iya, itu. Jadi memang kegiatan saya nanti gini, Pak ya. Jadi bukan selalu di Singosari ya. Misalkan di saat kita berbahas tentang Singosari ya mungkin kita menggelarnya itu di Singosari. Di saat nanti misalkan saya misalkan bergeser misalkan ke Wedit ya, mungkin saya kegiatannya nanti di sana ya. Misalkan kita ingin membahas tentang bagaimana sejarah yang ada di Mendit ya. Dan saya juga sangat berkeinginan ya desa-desa yang punya sejarah ya. Jadi kayak misalkan sing babat tanah di Siku Sopo dan lain sebagainya. Nah, harapan saya dengan adanya channel saya ini ya monggo manfaatkan, saya siap hadir di mana saja ya. Sudah saya lengkapi dengan sound systemnya segala macam. Nanti secara live ya. Saya ingin menggugah masyarakat untuk menghidupkan kembali uri-uri budaya ya. Uri-uri budaya. Jadi kalau misalkan di dalam satu desa tadi misalkan ada kayak mungkin apa istilahnya ritual atau apa yang dulu dilakukan para bedah kerawang tadi ya istilahnya ya. Itu mari kita lakukan. Ya tujuannya apa sih? Tujuannya semata-mata kalau menurut hemat saya agar kita ini lebih punya kepekaan, kepedulian ya sehingga kita punya adab dan sebagainya, akhirnya kita punya rasa. Jangan rasa itu kalau sudah sampai ning segala macam umpama sembayang ini gampang nyambungi ya. Harapan saya gitu. Jadi bagaimana memanage rasa itu harus diawali dengan sebenarnya jati diri kita sebagai orang Indonesia itu kan harus berkarakter budaya ya. Jadi bagaimana budaya betul-betul dihidupkan ya sehingga kayak andap asor ya. Jadi soalnya nun sewu, saya keprihatinan saya nggak mau hanya berkomentar ya. Saya ingin berkegiatan. Anak sekarang nun sewu di saat saya sebagai orang tua, lu kadang-kadang wong tua sing negur dhisik. Bukan anak itu yang menghormati kita. Nah dari situlah jadi kayak namanya adat, adab, apa budaya, kayak akhlak segala macam ada nek blas. Orang tuanya juga harus memberikan contoh-contoh. Bener. Tauladan. Nah, makanya di saat misalkan antara yang tua dengan yang muda ini nggak ada kepekaan, nggak ada kepedulian, itu katanya jadi opo republik ini kan gitu. Iya, kadang-kadang kalau bab itu ya kita semuanya prihatin. Tapi bagaimanapun soal Toto Kromo, Subosito itu ternyata ya kita atau orang-orang tua itu harus memberikan contoh. Kadang-kadang kita itu di jalan raya melihat anak-anak seperti itu, loh ternyata itu mereka nyontoh-nyontoh di antara kita yang kurang beradab juga. Iya betul itu, kalau saya perhatikan tuh gitu, wah ini orang tua nih, atau tokoh, bahkan tokoh-tokohnya kayak gitu. Nah itu saya kadang-kadang tokoh makanya berhati-hati juga. Iya. Terhadap anak, terhadap mungkin keponakan, tetangga, terhadap orang lain, bahwa orang-orang yang lebih senior, yang tokoh itu tentu menjadi salah satu panutan juga. Bener. Kong ini lah, yang itu begini. Coba saya minta pendapatnya ini, ada tamu rupanya jenengan nih. Kalau beliaunya berkenan saya minta pendapatnya kaitannya dengan bagaimana ya. Tadi saya dengar ini kayaknya Ustadz ini yang datang ini. Atau Gus ya, putranya Pak Yai ini ya. Ngapunten Gus, jenengan paring asma? Sukron. Gus Sukron saking Pasuruan. Nah, jenengan melihat apa yang barusan saya bincang-bincangkan sama Abah Fanani tadi gimana, Gus? Ya sekilas mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Sukron. Tentang apa yang telah diperbincangkan oleh agak banter sedikit, Gus. Pak Fanani itu ya sangat penting karena memang budaya itu sekarang pada zaman saat ini
itu memang banyak dilombakan oleh kaum muda. Itu ya. Nah, budaya padahal kalau kita pahami sebenarnya itu sangat penting budaya itu. Apa itu budaya? Sejarah kan. Iya. Budaya itu kan sejarah. Kenapa? Kenapa sejarah itu sangat penting? Mungkin yang lebih paham Pak Fanani tadi ya sudah dibahas dari tadi. Nah, jadi bagaimana kita mengelola supaya budaya ini bisa tetap terlestari, terjaga. Terjaga. Ini adalah kewajiban kita semua yang sadar akan budaya. Alhamdulillah. Mungkin itu saja. Ini Masnya ini. Iya. Nah, ini juga rupanya ini juga beliaunya ini pegiat juga ini kaitannya dengan kepurbakalaan mungkin ya. Nah, gimana dengan Mas apa ini saya? Ya, mohon maaf sebelumnya. Nama saya Mas Dani. Mas Dari Dani. Pasuruan. Dari Pasuruan. Ya, memang tadi sudah dibahas juga kan. Untuk masalah budaya itu kita sebagai anak muda cuman melanjutkan, melestarikan kan gitu. Iya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita itu mendalami masalah budaya. Kan salah, gitu, Kak iya. salah. Ya, memang gimana lagi ya. Jadi kita anak muda sekarang itu memang berbagai macam pilihan memang. Iya. Cuman kita itu tergantung gimana kita memilih, melestarikan kan gitu. Iya. Jadi sebagian besar memang ada beberapa memang nggak dipentingkan masalah budaya. Sebenarnya budaya itu memang penting banget untuk kita ketahui kan gitu. Iya. Jadi ya tadi itu masalah Bapak Nani sudah menyampaikan masalah budaya tadi itu memang seharusnya kita lestarikan. Itu aja. Iya, Gitu. iya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Ya demikian tadi ya para netizen ya. Jadi kami pingin channel kami yang baru dengan wajah baru ini ya nanti bisa mendapat banyak respon dari ya. Saya pingin nanti mendatangi berbagai peninggalan sejarah kayak candi-candi ya. Dan saya juga akan mendatangi nanti tokoh-tokoh adat ya, tokoh-tokoh ulama ya. Jadi kami akan mendatangi mereka semua. Saya ingin adanya sebuah tanggapan atau responsifnya tentang budaya. Ya, misalkan semacam budaya ya yang sudah mulai zaman nenek moyang kita, misalkan kayak membakar dupa ya, membakar kemenyan. Nah, ini agar di masyarakat ini tidak timbul sampai salah persepsi dan lain sebagainya ya. Jadi seperti budaya-budaya Arab ya, di saat ada pengajian-pengajian itu juga dilakukan di sini ini juga biar nggak sampai ada salah persepsi ya. Nah, bagaimana kita harus mampu memilih ya atau berkolaborasi yang tujuannya itu bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia jangan sampai kehilangan jati diri kita sebagai bangsa ya. Yang jelas kita sebagai bangsa yang betul-betul menjunjung tinggi namanya adat budaya ya yang ada di Republik ini ya. Insya Allah Indonesia ini kalau masalah budaya, masalah adat itu dihidupkan ya. Mungkin tidak ada negara di dunia ini yang bisa menyamai keberagamannya tentang berbagai macam budaya, bahasa maupun berbagai bentuk kegiatan kesenian. Ya mungkin itu guys yang perlu kita informasikan terkait dengan profilnya Abah Fanan ini ya. Beliau ini banyak koleksi-koleksi tentang keris-keris ya. Beliau ini juga bisa membuat keris juga ya. Beliau ini juga koleksi barang-barang antik ya. Beliau ini juga jual beli juga pastinya di sini ya, ada ake, ada apa. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan untuk para netizen ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.